Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Luar biasa. Sip. Jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang tolak peluru. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kegiatan kita diberkati. Silakan yang bertugas untuk memimpin doa untuk maju ke depan. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Oke, terima kasih. Baik, seperti yang Bapak katakan tadi, kita akan memulai dengan kegiatan pembelajaran tentang tolak peluru. Sebelumnya Bapak akan mengabsen kalian dulu. Semuanya hadir. Satu orang nggak masuk, siapa namanya? Oke, Bapak cek satu persatu ya. Absen, yang pertama Abraham, kemudian Adriko, Alfiona. Kelasnya Bapak lihat sudah sangat bersih, ya, nyaman belajarnya. Terima kasih untuk yang sudah piket. Kemarin ya piketnya ya. Oke, terima kasih sudah piket, karena jadi kalau kelasnya nyaman, otomatis belajarnya juga menjadi nyaman. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, kita hari ini akan mempraktikkan atau mempelajari tentang tolak peluru. Ada yang pernah melakukan tolak peluru di sini? Pernah? Ya. Ketika SD, SMP, atau bahkan kalian ketika di SMA. Ini kan kelas 12 kan? Mungkin kalian pernah memperagakan atau mempraktikkan tentang tolak peluru. Gaya apa saja yang pernah kalian peragakan di tolak peluru? O'Brien, apalagi? Ada gaya apa lagi yang pernah kalian praktikkan? Pernah kalian coba dalam tolak peluru? Selain O'Brien? Ada? Ada berapa sih gaya dalam tolak peluru? 2. Yang kalian ketahui ada 2. Apa aja? O'Brien dan rotasi. Baik. Nah, tapi untuk hari ini kita memperagakan atau mempelajari tentang gaya ortodoks dan gaya O'Brien. Nanti kita akan praktikan, kita akan pelajari, kita akan bedah tentang teknik gerak ortodoks dan O'Brien. Nah, manfaat dari latihan kekuatan ada yang tahu? Ya, Pak, saya bukan atlet tolak peluru, saya tidak perlu latihan kekuatan. Benar nggak kalau seperti itu? Tidak. Baik, kekuatan. Apa manfaat kalau kalian rutin melatih kekuatan? Yang pertama, Pak, saya bisa mengikuti atau mencapai hasil yang maksimal dalam tolak peluru. Ya kan? Apalagi? Bisa? Ayo, apa manfaat dari latihan kekuatan? Meningkatkan kualitas otot. Ya kan? Ya, kualitas tubuh boleh. Baik. Di sini kita akan bedah tentang tolak peluru. Nah, tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan, jadi pertama mengidentifikasi berbagai kesalahan dalam tolak peluru. Jadi nanti kalian mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam tolak peluru. Yang kedua, menganalisis tahap gerak tolak peluru dari teknik awalan, kemudian pelepasan peluru sampai dengan sikap akhir. Nanti kita akan analisis sama-sama. Kemudian menganalisis tugas dan peran juri dalam lomba tolak peluru. Jadi di sini juga kita nanti akan merancang, perlombaan tolak peluru. Jadi Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok nanti merancang sebuah perlombaan tolak peluru. Baik, berikutnya. Nah, aktivitas tolak peluru, meskipun cabang ini termasuk event atau nomor lempar, akan tetapi istilah digunakan bukan lempar peluru, tapi tolak peluru. Ya, ini merupakan event lempar. Ya, lempar lembing, lempar cakram. Tapi kalau ditolak pelurunya, dia bukan lempar peluru, tapi tolak peluru. Nah, hal ini sesuai dengan peraturan tentang cara melepaskan peluru, ialah dengan cara mendorong atau menolak, bukan melempar.
Apa bedanya melempar dengan mendorong? Kalau melempar tangannya diayun, bagus. Kalau menolak, ya gerakannya mendorong. Nah, itu bedanya. Ya, oke. Nah, nanti silakan. Kalian bisa pilih salah satu yang paling nyaman untuk kalian. Ya, karena kita belajar, bisa kalian bisa mencoba tiga-tiganya. Kira-kira yang nyaman yang mana? Ini teknik pegangannya. Kemudian teknik tolak pelurunya, teknik geraknya. Nah, di teknik gerak ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama gaya O'Brien, yang kedua adalah gaya ortodoks. Akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kemarin Bapak sudah minta kalian bawa laptop, ada? Ada ya. Satu kelompok butuh 2 laptop saja. Yang bawa laptop tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 orang yang membawa laptop. Bapak perlu 2 saja. Yang membawa laptop ini yang pertama, siapa tadi? Tunjuk tangan. Oke, 1, 2, kelompok 1, 1, 2, 3. 1, 2 ini aja, kamu laptop kamu nggak usah aja. 1, 2 ini kelompok 2, 1, 2 ini kelompok 3. Ya, kalian yang pegang laptop. Nah, sisanya karena saya bagi 3 kelompok menjadi berarti satu kelompok ada yang 11, ada yang 12, ya kan? Ya, ada yang 11, ada yang 12. Baik, nah ini LKPD kalian, ya. Silakan kalian kerjakan dengan anggota kelompokmu, masing-masing dapat 1 lembar LKPD, tulis nama anggota kalian. Ini kelompok 2 ya. Oke, ini kelompok 3. Nah, silakan kalian kerjakan nanti lembar LKPD itu. Ada 2 bagian di situ, kalian bisa bagi tugas dengan temanmu. Terakhir, lompat ke atas, siap, mulai. Baik, semuanya siap, gerak. Silakan berkumpul dengan kelompoknya, buat 3 baris. Tiga, ya. Awas, bawah, atas, bawah, ayo terus. Bawah, atas, bawah, ayo. Ya, sikap awal. Siap. Tolak. Oke, bagus. Ini gaya ortodoks. Nanti kita coba pakai bola. Ya gerakannya. Perhatikan gerakan Bapak secara keseluruhan. Oke, sikap awal. Kemudian turunkan ke bawah, rileks saja. Kemudian kalau sudah tolakkan, berarti satukan lututmu, tendangkan. Ayunkan aja kakinya, diayunkan. Ya, nih, siap. Satukan, tendangkan. Dari posisi rileks seperti ini rileks nih. Tarik, tendangkan. Paham? Oke, siap. Kita mulai. Sikap awal. Nah, oke. Siap. Tundukkan ke bawah, kakinya rileks saja. Rileks kakinya. Tolak. Oke, lagi, ulangi. Baik, gaya ortodoks ya. Sikap awal. Siap.
tolak. Oke, good. Lanjut, gaya yang kedua. Oke. Sikap awal. Siap. Tolak. Oke, good. Lanjut, kelompok kelima. Baris kelima. Gaya ortodoks dulu. Oke. Sikap awal. Siap. Tolak. Good. Lanjut. Gaya luncur. Sikap awal. Siap. Tolak. Oke, bagus. Lanjut. Kelompok 6. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk mengidentifikasi kembali di LKPD-nya. Nanti kelompok 1 secara bergantian memperagakan gaya ortodoks ya, dan O'Brien secara bergantian. Kelompok 2 dan 3 amati mereka. Temukan apa yang salah, nanti kita bahas. Ya, nanti lanjut kelompok 1 selesai, kelompok 2 yang peraga, kelompok 1 dan 3 melihat. Baik, kelompok 2 dan 3 dicatat. Apa kira-kira yang bisa kalian temukan di pengamatan kalian? Dituliskan di LKPD-nya, kelompok 2 dan 3. Oke, bagus. Lanjut. Baik, tadi kita sudah membahas, kita sudah memperagakan bagaimana teknik dalam tolak peluru. Jangan ditangga. Nah, sekarang Bapak minta kalian membacakan ya hasil dari kerja kelompok kalian tadi mengenai yang pertama tadi mengenai tahap gerak, kemudian mengenai kesalahan gerak, dan berikutnya mengenai tugas dan peran juri dalam perlombaan ditolak peluru. Bapak minta gantian kelompok 1, nanti silahkan dibacakan yang bagian tahap geraknya. Kelompok 2 tolong dibacakan kesalahan geraknya. Kelompok 3 tolong dibacakan peran dari juri-jurinya. Silakan kita dengarkan dari tahap gerak dari kelompok 1. Tahap gerak dari gaya ortodoks itu diawali dengan sikap awal. Singkat saja ya, silakan. Sikap awal itu berdiri menyamping dari sektor tolakan yang di sebelah kiri atau sebaliknya. Kedua, peluru dipegang dan diletakkan di atas bahu kanan dan menempel di bawah telinga. Ketiga, lutut kaki kanan ditekuk, sementara lutut kaki kiri mengarah lurus ke depan. Terus lanjut adalah gerak luncur. Pertama, untuk melakukan gerak luncur itu saat melempar, kaki kiri bergeser ke depan. Badan berputar ke kiri sesuai arah tolakan. Terima kasih Cherry, beri tepuk tangan untuk temanmu. Baik, nah itu adalah tahap gerak dari gaya ortodoks dan gaya O'Brien yang sudah dikerjakan. Ada tanggapan dari yang lain? Aman? Aman ya, saya rasa sudah benar, Bapak juga sudah benar, jadi pegangannya sudah benar, tahap geraknya sudah sikap awalnya sudah benar, kemudian pelepasan pelurunya juga sudah benar. Baik, kemudian kesalahan yang ditemukan dari gaya O'Brien dan gaya ortodoks. Silakan kelompok 2. Dibacakan kelompok 2. Oke, baik. Jadi yang pertama itu kesalahan yang sering dilakukan oleh gaya ortodoks. Yang pertama sikap badan kaku. Yang kedua langkah kaki yang kurang pas. Yang ketiga memegang peluru kurang hati-hati. Kemudian masih ada gerakan melempar peluru. Kemudian tergesa-gesa. Selanjutnya kaki atau badan kurang rileks dan seimbang. Dan yang terakhir gerakan pendahuluannya salah. Oke, bagus. Terima kasih Devani, beri tepuk tangan untuk temanmu. Nah, ini adalah berbagai kesalahan-kesalahan gerak yang memang dilakukan dalam tolak peluru. Baik, sekarang kelompok 3. Apa peran dan juri dalam perlombaan tolak peluru? Silakan. Tugas dan peran juri yang pertama memanggil peserta dan mengukur hasilnya atau hasil lemparan peserta. Juri kedua memutuskan bahwa lemparan tersebut sah atau tidak
menggunakan bendera. Nah, nanti silahkan kalian lengkapi lagi, kalau ada yang belum lengkap di rumah, ya kalian lengkapi lagi LKPD yang itu. Nah, kemudian peralatannya juga mau perlu peralatan apa, meteran atau lingkarannya seperti apa. Nanti kita pelaksanaannya kira-kira di pinggir lapangan basket menuju ke arah lapangan rumput. Ya, nanti kalian silakan buat lingkarannya, kemudian buat sektor tolakannya, kemudian meterannya disiapkan, nanti kalian bisa lakukan perlombaan. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Bapak minta 1 orang yang bertugas memimpin doa, kita menutup pembelajaran ini dengan doa. Silahkan. Baik, yang cowok-cowok tadi kemaskan alatnya, yang lain boleh ganti baju dan istirahat. Selamat pagi.